Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua yang merindukan teladan dan cinta kasih yang diajarkan olehnya. Sahabat cerita dan makna hidup, selamat datang kembali di ruang teduh hati ini, di mana kita saling berbagi, bukan untuk menghakimi, tapi untuk merangkul dan mengingatkan diri. Hari ini kita sampai pada episode 71, sebuah refleksi panjang yang kami beri judul Menjadi Baik Tanpa Kehilangan Diri. Sahabatku, seringkali dalam perjalanan hidup, kita diajarkan untuk menjadi orang baik, menolong sesama, memberi waktu, menjadi telinga untuk keluh kesah, bahkan menunda perasaan sendiri demi membahagiakan orang lain. Namun pernahkah kita bertanya, apakah kebaikan ini membuatku semakin dekat dengan Allah, atau justru menjauh dari diriku sendiri? Banyak dari kita terlalu sibuk menjadi baik di mata orang lain, sampai lupa bagaimana menjadi baik terhadap diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kebaikan, sahabatku, tidak pernah dimaksudkan untuk membebani jiwa. Ia hadir sebagai pancaran dari hati yang utuh dan sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai kebaikan kepada diri kalian sebagaimana Dia mencintai kalian berbuat baik kepada orang lain. Hadis riwayat Baihaqi. Artinya, mencintai diri sendiri dalam batas yang benar adalah bagian dari ibadah. Ini bukan ajakan untuk egois, tapi lebih ke mengembalikan keseimbangan antara mencintai orang lain dan mencintai diri sendiri. Menjaga hati, menjaga kesehatan jiwa, adalah bentuk syukur atas amanah kehidupan. Sahabatku yang baik, kita tidak dilarang untuk membantu orang lain, tapi jangan sampai kebaikan itu membuat kita kehilangan arah. Jangan karena ingin terlihat sabar, kita menahan tangis terlalu lama. Jangan karena ingin terlihat peduli, kita lupa berkata tidak ketika benar-benar lelah. Ingat, orang yang tulus mencintaimu, tidak akan menuntutmu sampai kau kehilangan dirimu. Berbuat baik adalah ibadah, tapi bukan dengan mengorbankan keutuhan dirimu sebagai manusia. Karena sebelum kita menyelamatkan orang lain, kita perlu belajar menyelamatkan diri sendiri terlebih dahulu. Sahabat cerita dan makna hidup, menjadi baik tidak harus berarti selalu berkata iya. Menjadi baik bukan berarti menghapus diri sendiri demi menyenangkan semua orang. Kebaikan yang sejati adalah yang tumbuh dari hati yang jujur, yang mampu berkata jujur kepada diri sendiri, yang berani mencintai tanpa kehilangan siapa dirinya. Mari kita jaga hati kita, bukan agar tidak disakiti orang lain, tapi agar kita sendiri tidak mengkhianatinya. Karena kita manusia yang mencari makna, ingin benar, ingin diterima. Tapi ketika nilai-nilai spiritual disampaikan tanpa empati, yang lahir bukan pencerahan, melainkan tekanan. Misalnya, kita bantu orang karena takut dosa kalau enggak bantu, bukan karena tulus. Kita beribadah karena takut neraka, bukan karena rindu pada Tuhan. Kita nurut karena takut dikucilkan, bukan karena sadar dan ikhlas. Lama-lama, kita jadi asing dengan diri sendiri. Dan itu melelahkan. Dalam Islam jelas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Namun dalam realita, seringkali
Ada tekanan sosial yang dibungkus dengan dalil. Ada rasa bersalah karena takut berdosa. Ada ketakutan karena dimarahi, dikucilkan, atau dianggap kurang iman. Ada ajaran yang disampaikan dengan cara menghakimi, bukan menyayangi. Padahal inti dari agama adalah menumbuhkan cinta, bukan memelihara ketakutan. Agama yang sehat akan mengajarkan tolong-menolong, tapi tidak mematikan diri. Mengingatkan, tapi tidak menghakimi. Menyayangi, bukan menekan. Kamu tetap bisa menjadi orang baik, tetap menolong, tetap bersosialisasi, tapi bukan dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesehatan mentalmu. Karena orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang beriman yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Dan kuat di sini bisa mencakup kekuatan hati, jiwa, dan juga batas diri, self-awareness. Sahabat, mari kita akhiri dengan doa. Semoga hati kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Allahumma inni auzubika min kalbin la yakhsha, wa min duain la yusma, wa min nafsin la tasba, wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, doa yang tidak didengar, jiwa yang tidak pernah merasa cukup, dan ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, terima kasih telah bersama kami dalam episode 71 ini. Jika sahabat merasa terhubung dengan pesan hari ini, jangan ragu untuk menyukai video ini. Beri komentar sebagai bentuk refleksi diri. Bagikan kepada orang terdekat yang mungkin butuh ruang pulang. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus bertemu dalam ruang-ruang jiwa berikutnya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.